Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mencoba membahas lagi pertanyaan saudara-saudara kita yang ada di grup WA kita, grup Mimha Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Kali ini adalah saya akan bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak, peristiwa Isra Mi'raj terbagi dalam dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini Nabi mendapat perintah langsung dari Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Jadi yang akan saya luruskan dulu di sini adalah perintah untuk mendirikan sholat itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kemudian tata cara mendirikan sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya itu tidak terperinci seperti yang diterima oleh Muhammad ketika melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Yang diterima oleh Muhammad secara langsung adalah metode mendirikan sholat seperti yang kita laksanakan selama ini, yaitu yang wajib dilakukan adalah 5 kali sehari semalam dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan. Ini tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Perintah sholat setelah Nabi berada di Sidratil Muntaha. Tapi sebelumnya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melewati Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang kita kenal masjid adalah tempat sholat. Kenapa masjid sudah ada sebelum perintah sholat? Nah, ini yang pertanyaan ini muncul karena tadi pemahaman tentang menerima perintah sholat, ya. Yang harus diluruskan adalah bahwa perintah sholat itu sudah ada sejak, saya ulangi, perintah mendirikan sholat itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Yang diterima oleh Muhammad itu adalah tata cara mendirikan sholat 5 waktu lengkap dengan jumlah rakaatnya masing-masing yang telah ditentukan. Apakah ini sebenarnya adalah perjalanan Nabi dalam mencapai kesadaran tertinggi? Apakah ini sebenarnya adalah perjalanan Nabi dalam mencapai kesadaran tertinggi? Jadi apa yang kita maksud dengan kesadaran? Ini dulu yang kita bahas, bahwa kesadaran tertinggi sudah ada atau telah ada pada diri manusia ketika dia melakukan perjanjian pertama dengan Tuhan. Di surat Al-A'raf ayat 172, surat ke-7 ayat 172, ketika Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Hamba menjawab, "Bala syahidna." Betul, kami menyaksikan. Pada saat inilah kesadaran tertinggi manusia. Lalu kemudian ketika dia menuju proses penciptaan sampai terlahir sebagai manusia berjasad, maka kesadaran tadi ya semakin terhijab, ya. Terhijab dan terhijab sehingga pada saat terlahir sebagai manusia berjasad, kesadaran tertinggi itu dihijab oleh jasad yang notabene merupakan materi yang terikat oleh ruang dan waktu, sehingga kesadaran itu menjadi rendah. Jadi kalau dikatakan perjalanan Nabi dalam mencapai kesadaran tertinggi, yang sejatinya adalah perjalanan Nabi yang sebenarnya perjalanan Nabi untuk kembali kepada kesadarannya, ya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj
yang kemudian Nabi mengatakan bahwa sholatnya seorang mukmin itu adalah mi'raj, maka itu menunjukkan bahwa seorang mukmin diajak untuk kembali kepada kesadarannya, bukan semakin mempertinggi kesadaran, melainkan kembali kepada kesadaran awal yang saat ini sedang terhijab oleh jasad, di mana jasad dikuasai oleh kekuatan hawa nafsu. Terus kenapa rukun Islam ada 5? Kenapa tidak satu saja? Dan siapa yang membuat rukun Islam? Jadi Nabi yang mengatakan bahwa Islam itu berdiri atas 5 perkara, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi kalau kita berpatokan pada kebenaran yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi, ya, maka ya, apapun yang dilakukan oleh beliau, maka itu pasti benar, meskipun kita pada dasarnya belum memahami atau belum mengetahui ya, hakikat dari apa yang dilakukan oleh beliau itu. Ya, termasuk perkataannya bahwa Nabi mengatakan Islam berdiri atas 5 perkara, itu pasti benar. Ya, meskipun kita belum memahaminya, namun berpatokan atau berstandar pada kebenaran yang diucapkan oleh Nabi ini, lalu kemudian kita mencari makna atau hakikat ya dari apa yang diucapkan oleh beliau. Seperti ini bahwa rukun Islam itu ada 5, itu menunjukkan bahwa kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka Islam itu belum ya, seorang yang melakukan kegiatan Islam ya, syariat Islam, praktik Islam itu belum bisa dikatakan ya, muslim secara kafah. Ya, mungkin sudah bisa disebut muslim tapi tidak kafah ya, tidak menyeluruh. Ya, kenapa? Karena ya muslim yang sejati ya harus terpenuhi 5 unsur yang diucapkan oleh atau yang dikatakan oleh Nabi. Ya, ini agak mirip ya. Di Indonesia saya merasa beberapa orang pintar menjanjikan surga dan mengikuti rukun Islam, misalnya dengan sholat masuk surga, dengan menyebut 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi saya merasa bahwa ini sebuah politik yang berkedok agama. Ya, jadi seharusnya yang perlu kita lakukan itu adalah memperbaiki diri dulu. Ya, memperbaiki diri dalam hal ini didasari oleh pengenalan diri. Pada saat kita diciptakan oleh Allah, kita itu berada di tempat kezaliman dan kebodohan. Jadi sebelum kita memperbaiki diri, maka kita akan menyaksikan hal-hal yang ada di luar diri kita itu seakan-akan buruk pada diri kita ya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kita berada pada tempat yang buruk ya. Tapi setelah kita memperbaiki diri, lalu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, misalkan dengan cara mendirikan sholat, maka ya derajat kita akan semakin diangkat ke tempat yang lebih baik, sehingga ya semakin lama kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi itu adalah nampak baik di mata kita. Kenapa demikian? Karena ya tidak ada satupun yang Allah berbuat itu sia-sia, semuanya baik ya. Hanya yang membedakan adalah
sudut pandang kita. Jadi kalau kita selalu memandang sesuatu itu sebagai hal yang buruk, itu menunjukkan bahwa posisi kita atau posisi diri kita itu berada pada tempat yang buruk. Demikian pula kalau kita mampu memandang segala sesuatu yang terjadi itu baik, maka kita berada pada posisi yang diangkat derajatnya oleh Allah.